Kak Dona berharap adik-adik di rumah berada dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini kita akan beribadah bersama-sama dalam sekolah minggu di bawah tema Dengan Iman Melakukan Perintah Tuhan. Baik adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita di hari ini, kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Singing Glory, Praise the Lord. Adik-adik, sebelum kita melakukan pujian, mari kita semua satu di dalam doa. Berdoa mulai. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kehidupan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anakmu akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama-Mu. Ini doa kami Bapa, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Kak Pika, Kak Dono semangat? Semangat. Oke, mari kita angkat pujian Allah kita heran dan besar. Adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Nah, persembahan syukur adik-adik dapat dikumpulkan di rumah, nanti akan dibawa pada saat kita bersekolah minggu kembali. Nah, untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunungnya
adik-adik, kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa, sekaligus kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini boleh berguna buat pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya juga bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mari memberkati kami semua, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami anak-anak juga bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sambil mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Do Re Mi. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Kakak harap baik-baik. Ya, ketemu lagi dengan Kak Wimpi pagi ini di cerita sekolah minggu hari ini. Adik-adik, pernah nggak mendapat satu tugas yang mustahil banget untuk dikerjakan? Pasti sulit ya kalau mendapat tugas yang kelihatannya tidak bisa dikerjakan, bahkan mustahil untuk dikerjakan. Nah, cerita pagi ini akan menolong kita untuk mengerti bagaimana suatu tugas yang sulit untuk dikerjakan, tetapi kita melakukannya dengan iman, Tuhan pasti menolongnya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Di sana, jauh di sana. Tetapi dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Yosua bersama dengan orang Israel menghadapi satu masalah yang besar. Mereka harus melewati tembok Yeriko yang sangat kokoh. Dan orang-orang Yeriko tidak memberi izin untuk orang Israel melewatinya. Adik-adik, bayangkan tembok ini. Mustahil kan kita dengan tenaga manusia merobohkan tembok yang setebal ini. Bayangkan tembok Yeriko yang harus diruntuhkan oleh orang Israel adalah
setebal 6 meter dan tingginya kurang lebih 16 meter, adik-adik. Tapi perintah Tuhan datang kepada Yosua. Firman Tuhan katanya, kota ini, kota Yeriko ini, beserta raja dan para pahlawannya telah kuserahkan kepadamu. Ini perintah yang mustahil kan? Bagaimana caranya Yosua bersama orang Israel masuk ke dalam kota Yeriko? Bagaimana caranya orang Israel melewati tembok yang tinggi dan tebal? Hanya dengan satu, yaitu beriman. Ya, beriman. Perintah Tuhan kepada Yosua supaya orang Israel harus mengelilingi itu setiap hari selama 7 hari lamanya. Perintahnya demikian. Para prajurit mengelilingi tembok itu dan mereka berjalan di depan para imam, 7 orang imam yang meniup sangkakala, dan 7 orang imam itu berjalan di depan tabut perjanjian. Mereka lakukan itu sekali setiap hari. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka harus melakukan itu sebanyak 7 kali. Bayangkan adik-adik, setelah mereka mengelilingi 7 kali, dan pada terompet yang ke-7, orang Israel diperintahkan untuk bersorak, berteriak, menyebut nama Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Tembok yang tebal itu, tembok yang tinggi itu runtuh seketika. Adik-adik, bisa bayangkan kan kuasa Tuhan yang luar biasa? Kuasa Tuhan yang bisa meruntuhkan tembok yang begitu tebal. Kuncinya satu, adik-adik. Beriman dan taat melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, kuncinya beriman dan taat melakukan perintah Tuhan. Seperti Yosua yang taat kepada firman Tuhan, tetapi juga dia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang hebat, bahwa Tuhan sanggup untuk merubuhkan tembok Yeriko.
cerita tadi diambil dari kitab mana? Ayo, dari kitab mana? Betul sekali. Cerita tadi diambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Nah, jadi silakan membacanya di rumah ya. Nah, pelajarannya adalah kita tetap beriman di dalam melakukan perintah Tuhan. Apapun tugas kita, apapun persoalan kita, ketika kita percaya dengan iman dan taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh KWMP. Mari bersama-sama kita mensyukuri firman yang telah kita dengar dengan menyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saatnya kita untuk beraktivitas. Oke, ketika aktivitas kali ini akan dipadu oleh siapa, Kak? Akan dipadu oleh Kak Angel. Maka dari itu, ayo kita panggil Kak Angel. Kak Angel. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Angel. Jadi hari ini Kak Angel akan memandu adik-adik untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas apa sih yang akan kita buat hari ini? Jadi hari ini kita akan membuat tembok Yeriko yang dirubuhkan oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Seperti ini nanti jadinya. Jadinya seperti ini nanti adik-adik. Nah, untuk membuat tembok Yeriko yang ini, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama itu ada penggaris, kemudian ada double tip, ada penghapus, ada gunting, lalu ada spidol kecil berwarna hitam, kemudian ada pensil,
lalu ada pensil warna berwarna coklat, juga kertas origami berwarna kuning. Nah, Kak Angel pakainya warna kuning. Adik-adik terserah mau pakai warna apa ya. Lalu satu kertas besi berwarna putih. Ya, sekarang bagaimana cara membuatnya? Yang pertama-tama yang perlu adik-adik buat adalah ini ya. Kita akan membuat garisnya dulu. Nanti adik-adik bisa dibantu papa dan mama, om, tante, atau kakak ya di rumah. Jadi yang pertama kita akan membuat garis dengan ukuran 30 cm. Sudah diukur begini, nanti adik-adik ukur lagi di sebelah sini. Ini ya. Ini ada spasi atau ada sisanya, ada 3 cm ya. Nanti adik-adik garis nih. Dari bawah ke atas. Kemudian, ini kan jadi pembatasnya di sini. Adik-adik mulai buat garis yang pertama 30 cm. Nah, kemudian kita mau buat garis kedua nih. Nah, adik-adik harus ingat ukuran ruangan ini, kertas ini, garis yang dari sini ke sini itu ada 1 cm. 1 cm. Nah, adik-adik, setelah adik-adik sudah membuat garis dengan panjang 30 cm tadi dan juga lebarnya 1 cm, nanti akan adik-adik buat sebanyak 19 ya, 19 baris. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Nah, setelah sudah sebanyak 19 baris adik-adik buat, nanti sisanya di atas ini adik-adik bisa buat nih untuk pakai bagian atas temboknya itu, kayak seperti yang di film-film yang biasa adik-adik tonton. Nah, jadi nanti di sini Kak Angel buat ukurannya itu ada 3 cm ya. Sini 3 cm. Kemudian nanti terserah adik-adik mau langgar kira-kira 4 cm atau 3 cm, terus buat satu lagi dengan ukuran juga yang sama 3 cm. Nah, setelah itu kita akan membuat motif batu. Nah, seperti yang ini di tembok ini ya. Nah, kita akan membuat motif batu seperti ini dengan ukuran yang pertama di baris pertama itu di sini. Nah, adik-adik di bagian baris pertama ini akan membuat ukuran sini 3 cm. 1, 2, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, terus sampai ke sini ya. Kemudian di bagian baris kedua itu, nah di sini adik-adik membuat ukurannya yang pertama mulai dari 1 cm dulu. Sini. Adik-adik nanti bisa dibantu papa sama mama buat ukuran ya. 1,5 cm. Kemudian seterusnya itu mulai dengan ukuran 3 cm. Jadi nanti mulai dihitung lagi dari sini sampai seterusnya itu ukurannya 3 cm. Nah, setelah sudah adik-adik buat seperti itu, nanti selanjutnya mulai dari baris ketiga, keempat, kelima juga seperti itu ya. Jadi yang baris yang ganjil itu adik-adik mulai dengan ukuran 3 cm. Kemudian yang genap nanti adik-adik mulai dengan ukuran 1 cm, 1,5 cm, 3 cm, 3 cm seterusnya seperti itu. Nah, setelah sudah adik-adik buat seperti itu, nanti jadinya akan seperti ini ya. Nah, seperti punya Kak Angel ini. Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu,
setelah sudah adik-adik garis dan bentuknya sudah seperti motif batu, nanti adik-adik akan buat kita akan silang dulu nih kira-kira bagian mana yang kita tidak perlukan, karena kan kita mau buat bentuk tembok Jericho yang dirubuhkan. Jadi di sini Kak Angel mulai dari baris ini kan baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Di sini ke-11. Jadi mulai dari baris ke-12 itu nanti adik-adik silangkan ya seperti ini. Satu baris ke-12 satu kotak di sini. Kemudian baris yang ke-13 itu 2 kotak. Ke-14 juga 2 kotak. Ini. Yang 15 juga ada 3 kotak. Yang 16 ada 3 kotak juga seperti ini. 17 ada 4 kotak. 18 juga ada 4 kotak. Nanti adik-adik silang ya. Yang ke-19 juga ada. Seperti ini. Nah, nanti yang di bagian atas ini juga silakan adik-adik silang supaya bisa bantu adik-adik lebih mudah ketika nanti kita mengguntingnya ya. Nah, yang ini juga tidak diperlukan, jadi disilang. Kemudian yang di sebelah sini adik-adik mulai dari baris ke-14. Ini ya, baris ke-14. Di sebelah sini, dari baris ke-13. Maaf. Sini 13. Nah, kita silang mulai dari ujung sini. 1 ke baris ke-14. Baris 15, 16, 18, 19. Nah, sudah. Nah, jadi nanti yang tersisa itu ada mulai dari 1 ini turun ke sini, sini. Nah, kan sudah sisa seperti ini ya. Nanti akan adik-adik gunting. Nah, ketika menggunakan gunting, adik-adik harus hati-hati ya. Bisa minta bantuan dari papa dan mama supaya adik-adik tidak terkena gunting, karena gunting itu tajam. Jadi kita mulai gunting ya di sini. Nanti adik-adik bisa mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mulai dari sini baris ke 7 adik-adik gunting lalu ke atas. Oke. Lalu kita gunting bagian motif batu yang disilang. Nah, bagian motif batu yang sudah adik-adik silang ya. Nah, nanti sudah seperti itu, adik-adik juga gunting yang di bagian sebelah sininya, seperti yang di samping sini. Nah, kan setelah adik-adik gunting, nanti sisanya adik-adik akan mewarnainya, ya, menggunakan pensil warna berwarna coklat tadi. Supaya warna untuk motif batunya itu kelihatan. Nah,
setelah sudah nanti adik-adik warnai, lalu motif batunya sudah adik-adik terangkan dengan spidol, nanti adik-adik balik kertasnya seperti ini. Kemudian adik-adik akan membuat ukuran 5 cm, 10 cm, 5 cm, 10 cm. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk nanti kita lipat kertasnya. Jadi nanti yang 5 cm ini adik-adik beri tanda, lalu nanti adik-adik lipat ya. Bisa lipat keluar duluan seperti ini. Nanti ya 5, lalu yang 10 cm adik-adik lipat lagi. Juga yang 5 cm dan 10 cm ini. Lalu kira-kira fungsi yang ini untuk apa sih Kak Angel? Nah, yang ini nanti untuk ketika adik-adik melipat kertasnya. Nah, ketika adik-adik melipat kertasnya, nanti yang ini dimasukkan di bagian dalam seperti ini, supaya dia bisa berbentuk seperti ini. Nanti di sini adik-adik bisa tempelkan double tip, lalu dilepas dan ditempelkan di sini seperti ini nanti, supaya bisa ketika adik-adik mau taruh berdiri seperti ini nanti bisa. Setelah sudah adik-adik buat seperti itu, selesai diwarnai, nanti jadinya akan seperti ini, seperti bunyinya Kak Angel. Nah, jadinya akan seperti ini adik-adik. Oke ya. Nah, kertas origami yang tadi adik-adik siapkan itu akan kita gunakan untuk menulis tema dan ayat hafalan kita hari ini. Menggunakan spidol hitam ya, yang kecil. Jadi tema kita adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. Oke, sudah. Nanti ayat hafalannya tulis di bagian bawah dari Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nanti adik-adik tulis di situ di kertasnya. Kemudian nanti bisa adik-adik gunting. Nah, di sini adik-adik perlu bantuan dari papa mama juga, supaya bisa mengguntingnya. Karena kalau misalnya adik-adik yang masih kecil itu tidak boleh menggunakan gunting sendirian, takutnya melukai adik-adik. Nah, nanti sudah adik-adik gunting seperti ini, kan bentuknya persegi panjang begini ya. Kalau misalnya adik-adik mau bentuk kayak, oh saya mau bentuknya agak sedikit seperti ini, tidak mau persegi panjang, bisa. Nah, setelah itu nanti adik-adik tempelkan di tembok Yeriko yang runtuh tadi. Bisa adik-adik tempelkan menggunakan lem kertas. Nah, setelah itu nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ada temanya di atas, lalu ayat hafalannya di bawah. Udah ya. Jadi nanti kelihatan nih di sini. Oh, iya, tembok Yerikonya sudah dirobohkan oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Gitu. Nah, adik-adik jangan lupa buat ya di rumah dengan bantuan dari papa, mama, dan kakak. Lalu adik-adik harus buat lebih bagus dari punyanya Kak Angel loh.
Kemudian setelah sudah adik-adik buat, nanti foto-fotonya dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Sampai jumpa. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini, mari kita semua satu di dalam doa. Berdoa mulai. Ya Bapa ya Tuhan kami, sekarang ini kami anak-anakmu telah usai dalam mengikuti sekolah minggu di hari ini. Terima kasih atas keselamatan dan kerja keras kami. Semoga kami dapat berkumpul lagi di sekolah minggu selanjutnya. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Wah, Kak, nggak terasa ya sekolah minggu kita sudah hampir berakhir. Tapi ada pesan yang akan kita sampaikan buat adik-adik ya di rumah, yaitu adik-adik harus selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan selalu jaga jarak saat adik-adik bertemu dengan teman-teman. Jangan lupa juga adik-adik harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah maupun kakak-kakak sekolah minggu. Mari adik-adik, kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan pujian Allah mana yang besar seperti Allah kita. Yang semangat ya! Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.